Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha an-nabiyyil karim wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Saudara-saudaraku jamaah Masjid Al-Hidayah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah summa alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan banyak karunia kepada kita semua, sehingga sampai pagi hari ini di detik-detik terakhir Ramadan, Allah mampukan kita untuk bisa mempersembahkan ibadah terbaik. Dan mudah-mudahan ini bagian dari cara kita untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Seperti pesan Ibnu Al-Jauzi, beliau katakan, innamal a'malu bil khawatim. Illam tuhsin fil istiqbal la'allaka tuhsin fil wada'. Sesungguhnya amal itu tergantung pada penghujungnya. Boleh jadi kita tidak terlalu baik dalam penyambutan di awal Ramadan kemarin, tapi mudah-mudahan kita bisa memperbaikinya di penghujung Ramadan ini. Salawat dan salam, mari sama-sama kita aturkan kehadiran teladan abadi kita semua, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatal iman, pagi ini tema kita tentang maqasid zakat. Satu tema yang merupakan tindak lanjut dari tingkat keimanan kita yang semakin tinggi. Orang beriman itu tidak cukup selesai dalam bentuk ibadah ritual di masjid, di musola. Dia tidak cukup dengan sujud panjang dan rukuk lamanya. Kita tidak cukup ibadah-ibadah yang kita sertakan selama Ramadan itu menjadi alasan kuat agar Allah mengampuni kita. Karena ada syariat-syariat lain yang perlu diperhatikan, yang boleh jadi ini lebih berat daripada ibadah sholat kita dan puasa kita. Yang kedua, tema ini diangkat karena salah satu yang menjadi sumber keterbelakangan umat ini, karena sesungguhnya kita belum optimal menjalankan Islam secara kafah, secara total. Kita membatasi Islam itu masih dalam tempat-tempat seperti ini. Sementara ketika kita diminta mengeluarkan kewajiban kita berupa harta, masih banyak yang enggan melakukannya. Jangan lupa bahwa sholat, puasa, zakat itu setara levelnya. Sama-sama menjadi 5 pillars of Islam. Karena itu Abu Bakar radhiyallahu anhu sangat keras sikapnya ketika melihat umatnya saat itu yang merasa kewajiban zakat sudah tidak berlaku setelah kewafatan baginda Rasulullah SAW. Maka beliau mengecam keras, bahkan ingin memerangi mereka-mereka yang mani'uz zakah, tidak mau bayar zakat. Saudara-saudaraku, berbicara tentang kejayaan umat, itu nggak pernah dan tidak boleh lepas dari bidang ekonomi yang diwakili terutama oleh zakat. Karena dengan ini saja umat Islam itu bisa berdiri sendiri.
siapapun rezimnya ibaratnya, siapapun penguasanya, kalau kita punya kesadaran penuh mengamalkan syariat zakat, insya Allah kemiskinan, persoalan ekonomi itu bisa terselesaikan. Nah, kajian ini juga insya Allah fokus kepada di ujungnya tentang fisabilillah. Salah satu asnaf zakat yang menempati urutan kedua setelah fakir miskin di Indonesia ini. Jadi kalau kita memberi zakat, itu yang populer ngasih ke fakir miskin. Tapi yang masuk kategori fisabilillah itu banyak banget. Karena ini sangat fleksibel. Nah, kita perlu menyepakati kriteria fisabilillah. Walaupun ulama juga masih dalam perdebatan, tetapi debatnya jangan lama-lama karena kita ditungguin oleh umat. Masjid itu masuk kategori fisabilillah. Karena masjid tempat bukan sekedar ibadah, tetapi menggerakkan banyak hal, termasuk ekonomi di dalamnya. Kalau masjid nyaman, insya Allah kita pun betah lama-lama di masjid. Masjid juga melakukan pengembangan pendidikan sosial. Karena itu kalau kita berzakat, kemudian zakat itu dialokasikan untuk masjid dalam rangka memakmurkan semua aktivitasnya, maka kita melakukan hal yang benar. Sebab ini menjadi prioritas kita bersama. Tetapi kalau kemudian ada fatwa, ada pendapat yang menyatakan bahwa masjid tidak termasuk fisabilillah, itu menghambat banyak hal. Sosial media itu pertarungan kita dengan dunia maya yang punya dampak luar biasa besarnya. Tapi kalau kita mengharamkan sebagian harta kita untuk membantu dakwah sosial media, apa jadinya kita seperti hari ini? Kita tertinggal juga. Ikhwatal iman rahimakumullah, inilah beberapa hal yang akan kita bahas. Dan di awal ini kita perlu memahami tentang maqasid syariah. Ini adalah bahasa Arab, tetapi kita sangat familiar. Maqasid itu bentuk plural, bentuk jamak dari kata maksud. Ya, akar katanya qasada yaqsudu qasdan wa maqsudan. Ya, itu bentuk masdar mim dari kata qasada yaqsudu. Artinya maksud, sasaran, prinsip, niat dan tujuan. Ya. Kemudian syariah itu di segi bahasa adalah sumber air. Jadi kalau kita mengatakan sedang ingin menjalankan nilai syariah, sesungguhnya kembali kepada sumber kehidupan yang paling tinggi, yaitu air. Ya. Yang bisa mengantarkan kita kepada keselamatan dunia dan akhirat. Maka kalau dua kata maqasid dan syariah itu kita gabungkan, ya, kalau dua kata maqasid syariah itu kita gabungkan, maka artinya adalah tujuan atau maksud-maksud utama dari syariah. Ya. Apa tujuan utama syariat Islam itu? Adalah menghantarkan kemaslahatan, kebaikan kita sebagai manusia, baik dalam kehidupan dunia atau akhirat. Jadi kalau kita bertanya, apakah syariat Islam itu menguntungkan? Pasti. Meskipun nampaknya, kelihatannya memberatkan. Itu mungkin, sangat mungkin, karena kita belum memahami hikmah dan makna dari syariat itu. Kalau sekarang kita ditanya, puasa itu baik atau tidak? Buat bapak-bapak yang kita sudah hampir sebulan ini, kira-kira nikmat nggak puasa ini, Pak? Nikmatnya? Alhamdulillah, nikmat. Dan nikmatnya itu bukan sekedar nikmat dalam arti fisiknya saja, badan mungkin terasa lebih enak,
Tapi ada suasana kebatinan, spiritualitas yang insya Allah makin baik. Belum dampak-dampak lainnya. Begitupun sholat dan syariat-syariat lainnya. Umat Islam ini semakin faham tentang makna ibadahnya, semakin tahu alasan dibalik semua nilai-nilai Islam, dia akan semakin tinggi kualitas tauhidnya, semakin yakin menjalankan agamanya. Tapi kalau kita nggak ngerti tentang ibadah itu, boleh jadi kita bisa gugur di tengah jalan atau meninggalkannya sama sekali. Nah, maka kajian maqasid syariah ini sangat penting supaya kita tahu bahwa setiap ajaran Islam itu punya tujuannya. Mu'allalah am ghairu mu'allalah. Dan setiap tujuan itu ada yang secara eksplisit disampaikan Allah dan Rasulnya dalam Quran dan hadis, dan ada yang tidak disampaikan. Itu menjadi bahan kajian kita umat Islam. Kita pernah dengar misalkan syariat iddah. Iddah itu masa tunggu seorang perempuan yang ditinggal mati suaminya atau dicerai suaminya. Dia dalam masa iddah itu harus nunggu sekian bulan. Tidak boleh langsung menikah, berganti pasangan, tidak, sampai selesai masa iddahnya. Quran tidak menyebutkan alasannya apa. Tetapi kemudian di masa modern ditemukan seorang saintis turunan Yahudi, bangsawan Amerika, bahwa masa iddah itu luar biasa karena setiap lelaki itu menyimpan semacam sidik jari di rahim perempuan, dan itu tidak bisa tertukar. Dia bisa hilang sidik jarinya itu selepas antara 3 sampai 4 bulan. Diteliti betul. Dan itu artinya ayat-ayat Quran yang kita baca 14 abad yang lalu diturunkannya itu ternyata sesuai dengan temuan-temuan sains. Dan ada maksud supaya tidak ada confusing, membingungkan, apakah dalam rahim itu adalah janin dari suami yang lama atau suami yang baru. Dan banyak lagi syariat-syariat lainnya yang sesungguhnya kita juga belum tahu. Maka Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan fa inna syariah ma'naha wa asasuha 'alal hukmi masalihul ibad fil ma'ash wal ma'ad. Sesungguhnya syariat Islam itu prinsipnya adalah pada hukum kemaslahatan hamba-hambanya baik dalam kehidupan dunia ataupun di akhiratnya. Ya, kemudian salah satu tokoh perintis teori maqasid syariah adalah Imam Al-Ghazali. Ya, beliau merumuskan bahwa maksud-maksud di balik ajaran Islam itu terangkum dalam 5 hal. Al-Kulliyatul Khamsah, yaitu hifzuddin. Jadi ajaran Islam itu enggak lepas dari tujuan utamanya menjaga agama, ya, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan dan menjaga harta. Tidak boleh ada yang dilanggar dari kelima itu. Maka Islam sangat memperhatikan kewibawaan agama dalam setiap syariatnya, memperhatikan perlindungan nyawa manusia, dan kita menganggap satu nyawa yang dibunuh ya, tanpa alasan yang benar itu ibarat kita membunuh seluruh nyawa manusia di dunia. Waman qatala nafsan bi ghairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Demikian halnya kalau kita mempertahankan kehidupan satu nyawa manusia, itu sama dengan mempertahankan nyawa seluruh umat manusia. Jadi kita dilarang membunuh. Kemudian hifzul akal, menjaga akal fikiran, dijaga dari pemahaman yang salah, dijaga dari apapun yang bisa mendestruksi fungsi akal. Karena itu Islam melarang minuman keras dan semua zat-zat yang bisa mengganggu kewarasan akal kita.
Lalu hifzun nasl, menjaga keturunan. Islam punya misi agar umatnya semakin banyak. Bukan semata-mata karena Rasulullah nanti bangga di akhirat karena jumlahnya yang banyak, jumlah umat yang banyak. Fa inni mukatsirum bikumul umam yaumal qiyamah. Ya, bukan karena nanti beliau bangga, tetapi sesungguhnya dunia ini harus diisi oleh orang-orang baik yang punya iman, yang bisa mewarnai keindahan dunia dengan akhlakul karimah dan nilai-nilai Islam. Karena itu kita harus punya keturunan sebisa mungkin. Sebisa mungkin. Jadi kalau ada satu tren hari ini, orang-orang modern merasa pernikahan tidak harus punya anak, ada istilah child free, itu berarti dia nggak ngerti dengan tujuan Islam. Kita tidak boleh punah keturunannya. Lalu ada hifzul mal, menjaga harta, bahwa berjuang, ya, mencari nafkah itu Islam menempatkan sebagai ibadah dan jihad. Al-fardun ba'dal faraid, ya. Jadi thalabul ma'ash fardun ba'dal faraid. Mencari nafkah itu setara levelnya dengan kewajiban yang lainnya. Karena itu melibatkan banyak hal. Ya. Nah, al-maslahah adalah inti dari tujuan syariat itu. Jadi setiap syariat Islam itu tujuannya adalah mendapatkan kebaikan, ya, dan manusia akan merasa nyaman ketika kebutuhannya terpenuhi, baik secara material ataupun non material. Inilah juga yang disampaikan oleh Imam Asy-Syatibi tentang pentingnya maslahat di dalam tujuan syariat, sama halnya di dalam contoh akad jual beli. Dulu kita mempelajari di antara syarat jual beli itu ada sighah, ijab dan qabul. Kemudian ada syarat harus satu majelis, at-taqabud, serah terimanya di tempat yang jelas fisik, bentuk fisiknya konkret. Ya. Dulu kita juga dikasih tahu kalau jual beli itu wujudnya, bendanya, mabi' alainya harus jelas. Tapi kemudian kita bisa membenarkan akad salam dan istisna karena kebutuhan manusia. Begitupun sama, ya, dalam jual beli ada pandangan, terutama mazhab Malikiyah, yang tidak perlu ijab qabul. Asalkan apa? Asalkan kedua belah pihak sama-sama mengetahui harga barangnya. Prakteknya di mana, Bapak Ibu sekalian? Seperti kita sekarang jual di online shopping, ya, bahkan mungkin nilai penjualannya untuk konsumsi harian itu lebih besar daripada kita belanja di supermarket. Kenapa dibolehkan? Sebab itu terkait dengan kepentingan kita, kemaslahatannya. Tidak harus bertemu di satu tempat, tidak harus salaman ijab qabulnya, tidak harus bentuk konkret dilihat dengan mata langsung barang yang mau dibeli. Sepanjang spesifikasinya itu jelas, sepanjang ada akad khiyarul aib, jika barangnya tidak sesuai dengan speknya, kita ada hak untuk mengembalikan. Itu syariat, itu sesuai. Nah, jadi karena itu kita tidak bisa denying, nggak bisa lari dari kebutuhan ini. Kalau online shopping diharamkan, tentu banyak mengganggu kepentingan manusia. Maka pendekatan maqasid syariah ini membenarkan akad jual beli tanpa ijab qabul. Nah, kemudian zakat. Zakat itu salah satu rukun Islam, di mana kita sebagai muslim punya kewajiban mengeluarkan sebagian harta kita pada jumlah yang sudah ditentukan ketika sampai dalam batas nisab dan waktu setahun. Zakat juga bukan semata-mata bentuk belas kasihan dari orang yang kaya kepada yang tidak mampu. Zakat itu kewajiban orang mampu dan hak orang miskin.
Jadi orang kaya itu jangan merasa jumawa. Saya kaya, saya bisa ngasih kalian orang miskin. Wa fi amwalihim haqqum ma'lum. Jadi jangan dibilang mengasihani, itu sudah menjadi haknya mereka yang tidak mampu. Kalau sudah menjadi haknya itu diminta dan tidak minta, harus dikeluarkan. Maka ayat lain menegaskan, khuz min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli alaihim inna salataka sakanul lahum. Khuz artinya ambillah, pungutlah zakat dari mereka orang-orang kaya itu. Karena zakat itu membersihkan harta mereka dan mensucikan jiwa mereka. Sebab perangai sifat orang memberi itu akan nyaman. Termasuk juga meminimalisir potensi kehasudan dari orang-orang yang tidak mampu. Jadi keluarkanlah itu. Ya. Sebab kalau tidak dikeluarkan, kita biarkan, itu akan menjadi belenggu kita. Yang jikalau tidak diselesaikan berlarut-larut, akan banyak pertanyaan Allah kepada orang-orang yang tidak berzakat ini. Kemudian zakat ini tidak selesai ketika kita mengeluarkan saja. Ingat bahwa ada tujuan besar di balik zakat itu, apa? Menciptakan keadilan sosial dan mengurangi kemiskinan. Seperti yang disampaikan di awal, ini program besar kita. Bahwa adanya social gap yang sangat ketara, itu karena apa? Karena ada unequal distribution of wealth. Distribusi kekayaan yang tidak merata, di mana kita tahu hari ini ya, duit dan harta yang banyak itu dipunyai oleh segelintir orang, kurang dari 10%. Mereka menguasai sebagian besar kekayaan kita. Ya. Nah, karena itu zakat menjadi penting di sini. Ya. Lalu zakat bukannya ibadah semata, tetapi tindakan sosial yang punya dampak luas. Karena itu, kalau kita membayar zakat berarti kita sudah selesaikan tanggung jawab kepada Allah dan tanggung jawab kepada manusia. Ya, karena itu juga paham tentang maqasid zakat, coba beberapa alasan. Yang pertama, memastikan pemahaman yang tepat. Ya, seperti disampaikan tadi, kita tidak hanya menjalankan kewajiban pribadi, tapi sedang juga ikut turut menjalankan sistem yang lebih besar untuk mencapai kesejahteraan sosial dan keadilan. Kemudian mengkaji maqasid zakat, ya, juga menghindari kesalahpahaman, lalu menegaskan keadilan dan keseimbangan. Ya. Sebab jikalau kita membiarkan ketimpangan itu berlarut-larut, maka akan banyak dampak sosial yang lebih besar lagi. Kalau masyarakat sudah merasa diperlakukan tidak adil, maka akan ada gejolak, ya, kemarahan yang mungkin tidak bisa dibendung. Jadi pemerintah siapapun tidak boleh membiarkan ini berlarut-larut. Ya. Kemudian mendorong keberlanjutan keberdayaan. Zakat bukan sekedar kita memberi lalu mengenyangkan saat itu, tetapi kita ingin pastikan dan berusaha supaya orang yang lapar itu berkurang jumlahnya secara signifikan dengan zakat. Karena itu perlu cara, perlu sistem yang mengendalikannya. Kita tidak ingin dana zakat habis untuk konsumtif saja, tetapi kita perlu memikirkan ada cara untuk bisa bergulir dan kemudian menjadikan orang-orang yang tadinya asnaf zakat naik taraf menjadi mustahik, naik taraf menjadi muzaki, yaitu orang yang memberi zakat. Ya. Lalu dengan bahasan maqasid kita akan menentukan penggunaan zakat yang efektif. Ya, apa saja sektor yang diprioritaskan dalam penggunaan zakat, bisa mengatasi kemiskinan, mendukung pendidikan, ya, kesehatan, pengembangan ekonomi. Ya. Dan ini dampaknya sangat terasa kita semua. Nah, ikhwatal iman, kalau kita belajar tentang maqasid syariah, itu tidak lepas dari usul fikih. Di dalam ilmu usul fikih, para ulama mendefinisikannya
dalam usul fikih itu kita akan tahu 3 hal yang paling penting. Ma'rifatu dalal fiqh ijmalan wa kaifiyatul istifadah wa halal mustafid. Mengetahui dalil-dalil fikih secara global dari Quran dan hadis. Kemudian kita tahu bagaimana istimbatul ahkam, merumuskan hukum, memutuskan sebuah masalah dalam koridor hukum Islam itu apa. Ini belajarnya ada di sini. Lalu kita mengetahui kualifikasi mujtahid. Nah, wa kaifiyatul istifadah, cara menghasilkan merumuskan hukum ini di samping atau setelah merujuk kepada Quran, hadis, ijma' sahabat dan ulama, ini ada satu ijtihad tools yang disebut dengan maqasidus syariah. Kita menganalisa sebuah masalah dari perspektif tujuan-tujuan umumnya. Ya. Nah, dalam dunia akademik ini mengalami perkembangan yang sangat dinamis. Jadi keilmuan itu berkembang terus, termasuk dalam bidang maqasidus syariah. Dan ini adalah salah satu perspektif dari ulama modern, ya, yang tinggal di London. Ini kajiannya agak advance, ya, agak tinggi karena mahasiswa pasca kami di sini belum masuk pembahasan ini, ya. Ya, karena kita melihat Bapak-bapak sekalian sudah banyak belajar, maka kami sampaikan bahwa merumuskan maqasid syariah itu, ya, perlu kemampuan, ya, kemampuan keilmuan yang memadai, ya. Di antara yang ditawarkan oleh Yasir Audah itu adalah ada beberapa cognitive nature of system. Ilmu maqasid itu ilmu tentang kepakaran seseorang di dalam keilmuan. Ini bentuk ijtihad. Jadi kalau kita menemukan ada banyak pandangan, itu tidak apa-apa, sepanjang punya basis argumentasi yang kuat. Terus maqasid syariah itu harus bicara tentang kemenyeluruhan, ya. Jadi tidak satu perspektif yang diambil, tapi bicara tentang zakat, kemiskinan, tentang angka statistik, tentang faktor-faktor yang bisa muncul akibat dari kemiskinan dan seterusnya. Bicara regulasi juga gitu. Nah, terus openness, terbuka. Jadi terbuka itu artinya tidak ada yang ditutup-tutupi. Ketika bicara tentang konsepsi zakat dan strateginya, kita terbuka apa adanya. Interrelated hierarchy, ya. Semua hierarkinya sangat terkait. Kemudian multidimensionality, ya, dimensi-dimensi lainnya kita juga pelajari, kita analisa, dan fokus juga kepada tujuan, ya, tujuannya utama. Nah, secara umumnya maqasid syariah yang dulu, yang klasik itu bersifat individual, perlindungan terhadap nyawa, harta, keturunan. Nah, hari ini dalam konteks dunia modern, ya, orientasi maqasid sudah harus bersifat lebih universal, sociable, dan, ya, lebih manusiawi. Jadi karena itu kita memperhatikan human right juga, dan itu sesuai dengan kepentingan manusia hari ini. Maka teori beliau menjadikan maqasid itu lebih sistematis. Ada 3 bagiannya, ada klasifikasi general maqasid, ada partial maqasid, ada specific maqasid. Ini tujuannya untuk bisa memetakan ini maksudnya apa yang bisa ditindaklanjuti. Nah, karena itu dalam bentuk realnya, jika ada 5 maqasid yang kita sampaikan tadi di awal, hifzuddin, maka menjaga agama itu bukan sekedar membela Islam dalam arti jika Quran diinjak atau dibakar lalu kita marah, tapi juga memberi kebebasan dan penghormatan pada keyakinan agama lain. Ya. Kita misalkan melindungi agama dengan bentuk solidaritas terhadap saudara Palestina. Salah satu cara yang paling bisa adalah melakukan boikot produk-produk yang terafiliasi dengan Israel. Ya, walaupun juga itu juga tidak cukup. Ini menjadi pembelajaran penting buat umat Islam bahwa selama ini kita hanya bisa makan aja. Kita menjadi konsumen terus. Jadi, pelajaran penting yang harus memicu kita semua adalah bagaimana menggerakkan diri, memampukan umat ini untuk mandiri secara ekonomi, ya. Sehingga kemudian kita tidak sekedar memboikot, tetapi juga memiliki produk alternatif, ya, yang punya daya saing tinggi. Itu yang berat.
Tapi harus dimulai dan harus terus diusahakan. Ya, sebab boikot itu bagi kita adalah idealis dan efektif, tetapi sebagian orang juga menertawakan kita karena ternyata umat Islam itu cuma bisa boikot aja. Ya. Kita harus punya ghirah yang lebih tinggi dari itu. Kampanyenya bukan sekedar boikot, tetapi mari umat ini punya kesadaran ekonomi yang berdikari, yang mandiri. Kemudian hifdzun nafas, menjaga jiwa, dalam makna kontemporer adalah menjadi perlindungan hak asasi manusia dan martabat manusia. Kemudian demikiannya menjaga akal, berarti mengembangkan pola pikir dan penelitian ilmiah. Nah, ini budaya riset, ya, literasi itu masih sangat lemah. Kalau bicara budaya baca sudah sangat jauh. Mungkin kita suka baca sosial media, tapi kalau sudah baca ilmu yang agak serius itu udah nggak betah. Ya, literasi ekonomi syariah kita termasuk yang paling rendah. Misalkan itu dilihat dari situ. Jadi ini pekerjaan pekerjaan penting buat umat ini agar kita punya budaya baca dan penelitian ilmiah. Ya. Penelitian ilmiah ini jangan dilihat sebagai sebuah cara untuk mencari dalam dunia akademik supaya pangkatnya naik jadi guru besar. Ini yang kadang menjadi satu keprihatinan juga. Kita nulis, kita meneliti itu bagian dari dakwah, ya, panggilan hati nurani dan tujuan-tujuannya mulia. Tapi kalau sebagian besar hari ini akademisi menulis karena untuk mengejar, ya, formalitas kepangkatan guru besar, dan sekarang untuk kepangkatan guru besar, para profesor itu lebih banyak kepada kepangkatan administratif, ngumpulin poin saja, bukan karena kepakaran dalam ilmu tertentu. Ini menjadi keprihatinan. Ada bagusnya, tapi banyak tidak bagusnya kalau tradisi ilmiah kita dilemahkan oleh cara-cara pragmatis seperti ini. Bahkan bisa membeli jurnal-jurnal internasional agar kita bisa memenuhi syarat untuk mencapai guru besar itu. Ya, hifdzun nasal, menjaga keturunan, dirubah menjadi kepedulian dan pengembangan peran institusi keluarga. Jadi sudah lebih sangat spesifik, menukik kepada kebutuhan kita. Lalu hifdzul mal, menjaga harta, itu menjadi pengembangan ekonomi dan pemerataan tingkat kesejahteraan. Jadi ini yang nampak terasa lebih bermanfaat, termasuk dalam inovasi pola distribusi zakat. Kita tidak berhenti sampai konsumtif tradisional, di mana zakat habis dikonsumsi, tapi juga ada konsumsi kreatif. Misalkan zakat diberikan dalam bentuk hal yang bermanfaat, ya, buat mustahiknya, misalkan perangkat alat sekolah atau bentuk beasiswa. Ya, beasiswa itu penting, ya. Kita menyekolahkan anak-anak pintar, ya, itu investasinya jangka panjang. Dia akan memperbaiki diri dan keluarganya dan masyarakatnya. Kalau anak ini pintar, ya, secara keilmuan dan secara spiritualnya, ini akan menjadi keuntungan besar buat kita semua. Karena itu kita harus punya investasi pendidikan yang serius. Sekolahkan banyak untuk itu, ya. Dan dana zakat bisa digunakan untuk itu. Ya. Kemudian produktif tradisional, ya, kita bergeser kepada produktif kreatif, ya. Jadi zakat diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik membangun proyek sosial atau menambah modal pedagang pengusaha kecil supaya mereka bisa mandiri dan usahanya meningkat. Ya. Lalu seperti yang kami sampaikan, kita ada fokus pada fisabilillah. Ini yang menjadi perdebatan akhir-akhir ini di bulan Ramadan, meskipun ini isu yang lama juga, tetapi terangkat kembali karena ada isu tentang guru ngaji. Ya, guru ngaji ini masuk kategori fisabilillah nggak yang bisa diberi zakat fitrah dan zakat mal? Ya. Mari kita bahas. Yang pertama, mayoritas ulama Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan sebagian Hanabilah
yaitu Abu Yusuf dan Ibnu Qudamah, berpendapat fisabilillah itu adalah mereka yang berperang di jalan Allah dalam makna peperangan fisik. Jadi fisabilillah itu yang jihad, perang, di makna qital. Tapi pandangan kedua, Imam Ar-Razi, Al-Qasimi, dan Syekh Yusuf Qaradawi memaknai fisabilillah dengan makna yang lebih luas, tetapi dengan spektrum yang lebih luas. Spektrum yang pertengahan yaitu bahwa fisabilillah adalah jihad dalam bentuk dan sarana apapun, termasuk jihad dengan pena, dengan pemikiran, pendidikan, termasuk ekonomi. Jadi kalau yang sedang jihad pendidikan, ya cari ilmu, ya, kemudian bekalnya habis atau beasiswanya macet, ya kan kita pernah dengar ada awardee penerima beasiswa di luar negeri, ternyata macet tuh dari pemerintah Indonesia-nya berbulan-bulan, bahkan ada sampai setahun lebih. Ya, saya termasuk yang merasakannya. Beasiswa macet tuh luar biasa ujiannya, karena kita harus menanggung biaya hidup yang luar biasa besar. Ya, jadi standar hidup sebulan, misalkan kalau di Australia, di Sydney, kota mahal ini, lebih kurang antara 3.500 $4.000, hampir 40 juta sebulan. Karena biaya sewa rumah juga sangat mahal. Nah itu stop beasiswa kita, sehingga kemudian kita harus mencari jalan keluarnya, dan itu berpengaruh besar. Nah, orang-orang yang mengalami persoalan ini sesungguhnya sudah bisa masuk kategori fisabilillah. Yang jihad dalam pemikiran, ya dia berusaha meluruskan pemikiran Islam dan mempertahankan dari serbuan paham-paham liberalisme, sekulerisme, ini juga bagian dari jihad. Yang lagi jihad ekonomi, ya, menolong orang-orang kaum lemah yang terlilit hutang rentenir atau pinjol, ya, misalkan, itu juga bagian dari jihad ekonomi yang bisa menjadi asnaf fisabilillah dalam makna yang kedua ini. Nah, jadi perbedaan ulama ini pada kriteria fisabilillah tentang pengertian fisabilillah itu sendiri, ya, kemudian tentang pemahaman ekstensif dari fisabilillah, lalu tentang prioritas penggunaan dananya, ya. Ini yang menjadi perbedaan mereka, ya. Dan ada dampaknya, ya, kalau kita memperluas makna fisabilillah dalam pengertian yang kedua tadi, karena terkait dengan program nasional, ya, kita ada namanya SDGs, ya, program pembangunan yang berkelanjutan, dan itu sudah dilakukan oleh pemerintah. Tetapi kita juga mencatat dari Baznas bahwa pembangunan berkelanjutan ini memiliki poin 0, ya, dalam dimensi agama, karena program ini, ya, tidak memasukkan zakat ke proyek-proyek yang sebenarnya tidak bersentuhan dengan mustahik, ya. Jadi banyak sudah dibelokkan, ya. Karena itu tidak menjadi prioritas kita. Nah, alokasinya Bapak Ibu sekalian, fisabilillah itu menurut fatwa MUI tahun 82, dana zakat atas nama fisabilillah boleh dialihkan untuk kepentingan umum. Ya, apa saja pendidikan Islam, ya, sekolah-sekolah Islam yang perlu bantu dari dana zakat itu. Mungkin tidak bisa menggaji para ustaznya atau karyawannya. Masjid, ya, yang sedang renovasi, itu juga masuk bagian dari fisabilillah. Bantuan kemanusiaan di Palestina atau tempat lainnya, itu juga bisa. Penyebaran dakwah Islam, kita punya dai-dai di perbatasan minoritas di Papua, di NTT dan wilayah lainnya, yang itu perlu dibantu, ya, karena mereka dapat gajinya setiap bulannya tidak besar. Jadi kalau kita membantu mereka, itu menguatkan mereka untuk dakwah di sana. Ini salah satu pesan almarhum Allah yarham Kiai Syuhada Bahri ketika bicara di Madinah tentang ini, menguatkan dai-dai di wilayah perbatasan. Kemudian penguburan jenazah, ya, mungkin kita hari ini enak di Indonesia ada tanah wakaf di desa, di kampung, di komplek yang bisa dipakai. Kalaupun beli masih terjangkau. Tapi pengalaman kami, funeral ini atau biaya pemakaman itu cukup besar di luar negeri.
Dan itu nabungnya lama ya. Arisannya lama nabung untuk bisa beli tanah pemakaman itu misalkan sekitar 100 juta. Antara 100 sampai 150 tergantung wilayahnya. Tapi itu jumlah yang besar. Lalu ketika ada seorang muslim sebatang kara, dan kejadiannya juga tidak sekali dua kali, saya menemukan seorang muslim meninggal, nggak tahu keluarganya, ya, tapi kita tahu dia Islam, maka harus dikubur secara Islami, dan itu berbiaya tinggi. Nah, ini bisa dipakai dana zakat untuk membantu mereka. Di samping kita patungan juga biasanya untuk membeli area pemakaman itu. Kemudian guru ngaji, ya. Guru ngaji itu siapa? Yang ngajarin anak-anak kita alif bata, ya. Yang ngajarin kita ilmu-ilmu Islam dari pagi sampai malam. Kenapa guru ngaji ini kemudian dimasukkan ke fisabilillah? Karena yang didapat oleh guru ngaji, para ustadz kita yang dibawa pulang itu jauh dari memadai. Ini kritik buat kita, termasuk diaspora kami di Australia. Kita tidak cukup fair, adil kepada mereka ini. Ya, kalau anak-anak kita kursus matematika, bahasa Inggris, ya, dan ilmu-ilmu sains lainnya, kita bisa mengeluarkan budget yang tinggi sekalipun, berapapun. Tapi giliran ngaji, kita mencari low budget, ya, yang semurah-murahnya. Dan kita beranggapan karena para ustadz ini ikhlas, nggak usah banyak-banyak, ya, karena ustadz itu sudah ikhlas pasti. Akibatnya, ya, ini pengalaman saya dengan teman-teman itu banyak menemukan ustadz dari pagi sampai malam nggak pulang-pulang, karena dia harus ngejar setoran itu, ya, harus nyicil motornya, mungkin rumahnya juga. Dia datang satu rumah dikasihnya cuma sekian, nggak nyampe-nyampe, jadi terus ngajinya. Sampai ujung bulan pun belum mampu untuk memenuhi kebutuhan dasarnya. Basic need aja nggak cukup. Nah, ini yang harus diperhatikan. Bahkan sesungguhnya bukannya memperhatikan dia sebagai mustahik zakat, karena boleh jadi itu merendahkan mereka, tapi yang pikirkan kita mengangkat derajat para pejuang Allah ini, fisabilillah ini. Dan kita yakin karena mereka sedang menegakkan agama Allah, kalau kita memuliakan, insya Allah rezeki kita juga akan sangat bertambah. Ya, saya kebetulan awal-awal itu membangun masjid di Sentul, ya, masjid Tazkiyah itu juga sama itu. Ya, ini pengalaman dengan masjid kita yang tercinta. Di salah satu strategi kami adalah memuliakan para ustadznya. Jadi kalau ditanya berapa khotibnya, kalau pulang sekian gitu. Wah, saya bilang jauh itu, harus naikin bertahap. Kenapa? Nanti keropaknya naik juga insya Allah. Rezekinya akan datang. Alhamdulillah sudah 2-3 kali lipat sekarang. Dan itu membuat nyaman semua insya Allah. Menyemarakan dakwah kita. Ya. Imam masjid marbot, ya. Antum pernah dengar misalkan imam masjid di tanah suci Mekah Madinah itu kan udah luar biasa banget itu. Di Brunei, di negara maju yang secara pemahamannya sudah baik, ini betul-betul ditempatkan secara profesional. Ya. Seringkali para ustadz itu mengatakan kita itu kalau ditanya umat persoalan-persoalan apa saja, tanggung jawabnya bukan kepada ketua DKM, bukan kepada pimpinan yayasan masjid, tapi kepada Allah Subhanahu Wa Taala juga. Jadi lebih berat gitu. Karena itu harus sesuai dengan pertanggungjawabannya. Lalu dai sosial media, para pelajar penuntut ilmu, ya, layanan kesehatan, ini hal-hal yang bisa menjadi prioritas, sesuai prioritas kita untuk dibantu. Guru ngaji sebagai mustahik zakat, ya ada alokasi ketika dia fakir miskin bisa dimasukkan. Ketika dia sabilillah juga bisa dimasukkan. Ketika dia juga ngurus tentang zakat, sepanjang dia mendapat SK yang resmi dari pemerintah sebagai amil, dia juga dapat jatah sebagai amil zakatnya. Ketika guru ngaji punya hutang banyak, terlilit hutang, baik oleh hutang kebutuhan pribadi atau urusan lainnya, ya itu juga bisa diambil dari dana zakat. Ya. Nah, tetapi secara umum
kita dapati bahwa meskipun ada kelenturan dari makna fisabilillah, tetap harus menggunakan screening dan analisa yang mendalam supaya tidak terlalu lebar, lalu kemudian memudahkan kita untuk memasukkan semua jenis kebaikan ke dalam fisabilillah. Nah, proses itu yang harus dilakukan oleh amil zakat ya. Pak Imam Saputra di bidangnya ini yang di lembaga zakat ya. Ini harus betul-betul ada analisa yang mendalam. Oke, karena itu solusi kami ya mari duduk bareng ya, dari semua stakeholders umat ini untuk bisa mendapatkan jalan keluar terbaik, dan kita melihat asnaf fisabilillah sebagai sesuatu yang perlu disepakati semata-mata demi kemaslahatan bersama ya. Dewan Masjid Islam, Majelis Ulama Indonesia, dan termasuk negara-negara Muslim di dunia itu bisa duduk bareng dan kemudian bisa menyepakati hal-hal teknis seperti ini. Saya kira ini yang bisa disampaikan. Mohon maaf kalau terlalu lama, sudah lewat suruk ya. Silakan jika ada yang mau ditanyakan, barangkali masih ada waktu. Oh, baik. Ya, terima kasih atas. Mengenai ini tadi yang tadi dibahas masalah fisabilillah, memang saya lihat dari 8 asnaf zakat ini yang menjadi katakanlah perbedaan atau perdebatan memang di masalah di asnaf yang fisabilillah tadi ya. Kalau saya perhatikan bahwa katakanlah yang tidak sepakat fisabilillah itu masuk ke dalam infrastruktur termasuk masjid di dalamnya adalah karena berpendapat bahwa 8 asnaf itu adalah semuanya orang gitu. Jadi kemudian terkait dengan infrastruktur selayaknya itu melalui infak atau sedekah, yang saya pahami seperti itu kan. Nah, tadi mungkin juga sampai saat ini kedua hal itu kan masih tetap jalan masing-masing tadi. Nah, ini tadi sudah dibahas, cuma mungkin apakah untuk meyakinkan umat itu seperti apa? Apakah keyakinan yang tadi yang 8 asnaf itu memang sebetulnya orang semua gitu, sehingga tidak ada termasuk fisabilillah itu adalah tidak bisa masuk ke dalam infrastruktur termasuk misalkan ke dalam masjid atau yang lainnya. Itu mungkin pandangan pertama. Yang kedua tadi mungkin pertanyaannya tidak berhubungan langsung dengan Ustadz bahas tadi, tapi juga ada semacam dua pendapat juga terkait sama dengan fisabilillah tadi, yaitu mengenai zakat profesi tadi. Zakat profesi. Nah, ini juga saya perhatikan bahwa ini juga kita ada dua ya. Ada dua pendapat, ada yang setuju dan tidak setuju itu. Dan memang ini zakat profesi kan hasil ijtihad para ulama yang mengorientasikan kepada zakat pertanian gitu. Nah, cuma pada yang tidak setuju itu, selain memang dikatakan tidak ada di dalam masa Rasulullah SAW, juga terkait dengan teknis pelaksanaannya tadi. Jadi kalau zakat profesi itu diidentikan dengan zakat pertanian, mungkin kalau untuk nisabnya sama ya, sekitar 572 kg beras ya. Nah, cuma yang dipermasalahkan dari yang tidak setuju itu kenapa persentasenya 2,5% gitu. Jadi kalau memang betul-betul berorientasi kepada zakat pertanian, seharusnya 5% atau 10%. Dan ini bagaimana pandangan Ustadz dan juga MUI terkait dengan zakat profesi ini, walaupun mungkin di dalam pelaksanaannya terutama di ASN ya, itu kayaknya sudah betul-betul diwajibkan ya beberapa ASN, sehingga langsung dipotong gitu.
Nah, ini mungkin dua pertanyaan itu, mohon penjelasan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Ya. Masjid atau lembaga kemanusiaan ya, yang masuk kategori fisabilillah itu adalah kategori syakhsiyah hukmiyah. Jadi lembaga yang diakui keberadaannya, menjalankan program-program yang sesuai dengan kategori fisabilillah, ya itu justru lebih diutamakan karena kita tidak memberinya kepada orang per orang di dalam, tapi untuk membantu programnya. Jadi masyarakat perlu memahami bahwa kalau kita nyumbang masjid itu bukan nyumbang ke DKM-nya, tetapi nyumbang untuk membantu kelancaran program-program dakwah yang dijalankannya, termasuk juga renovasi. Nah, jangan kemudian dianggap bahwa kita melihatnya itu sebagai sumbangan pribadi kepada orang-orang di dalam masjid. Nah, di sisi lain karena itu kita harus menyiapkan diri dengan standar pelaporan keuangan ya yang ada, transparansi, accountability-nya itu harus disiapkan oleh kita supaya trustworthy, kepercayaan itu kita jaga baik-baik. Ya. Jadi saya kira itu justru kalau kita memberikan kepada sebuah lembaga yang dikelola dengan profesional, dengan manajemen yang baik, itu justru kita lebih nyaman karena dana yang kita percayakan itu akan dikelola dan didistribusikan dengan baik. Ya. Masyarakat perlu memahami dari aspek itu. Dan itu juga sudah dicontohkan dalam sejarah Islam ya. Kemudian yang kedua tentang apa? Zakat profesi, Ustaz. Zakat, ya ini juga perdebatan yang masih ada. Ya, ada yang mengatakan ini ada bentuk liberalisasi asnaf zakat karena nggak pernah diajarkan, tetapi ini bentuk ijtihad. Ya. Dan ijtihad itu kan dievaluasi apakah ijtihad bolehnya atau dianjurkannya zakat profesi itu tepat sasaran atau tidak, sesuai dengan prinsip maqasid syar'iyah atau tidak, ternyata masuk ya. Dari sisi keadilan pun kalau zakat profesi tidak dimasukkan sebagai wajib zakat, tentu akan mencederai rasa keadilan kepada wajib zakat lainnya. Meskipun tadi yang Bapak sampaikan jumlahnya malah justru lebih sedikit, 2,5 dibanding zakat pertanian. Nah, ini yang kita secara jumlah aja lebih sedikit masih berat orang sadarnya, apalagi kalau disetarakan dengan nisabnya wajib zakatnya di pertanian. Lagi-lagi ini adalah bentuk pekerjaan rumah kita yang sangat serius ya. Jadi bagaimana supaya umat itu lebih melihat kepada skala prioritas dan program yang nyata, lalu ditambah dengan semangat toleransi, pemahaman terhadap perbedaan pendapat. Jadi jangan kemudian karena menurut pemahaman kami dan guru kami ini salah, kemudian sudahlah salah, lalu tidak membuka perspektif pendapat lain yang juga punya argumentasi kuat gitu. Ya. Sekurang-kurangnya bisa menghargai pilihan yang berbeda gitu. Lalu kita juga terbuka cara pandang kita dengan melihat persoalan-persoalan di luar yang tidak banyak terselesaikan karena kita terlalu kaku, rigid dengan pemahaman fikih tadi. Ini kan fikih ya, ijtihad. Ya, kami merasakan bukan sekedar untuk kebutuhan zakat konsumsi seperti ini, tapi pada level yang lebih tinggi, di mana ada institusi-institusi negara yang punya idle asset namanya, dana-dana nganggur, ya, yang artinya belum tahu dikemanain. Itu jumlahnya juga fantastis. Dan kita mencoba untuk menariknya kepada keperluan pemberdayaan UMKM, memberdayakan koperasi, ya, memberdayakan UKM-UKM kita dengan sistem yang sudah
ada standarnya dari sisi syariahnya, akadnya jelas semuanya. Dan dia juga tidak akan ibaratnya secara investasi sangat kecil kemungkinan ruginya dengan pola yang disiapkan itu. Itu juga tidak bisa kita lakukan karena pemahaman fikih dari para direksinya yang sempit tadi itu. Dan pada akhirnya dana itu tidak sampai kepada umat, lalu kemudian menjadi dana bancakan yang diramai dikorupsi oleh oknum di institusi itu. Ini jumlahnya juga tidak sedikit. Karena itu memang kami mengkampanyekan untuk bisa memahami perspektif hukum Islam dengan lebih luas itu karena bukan semata keilmuan, tetapi ada dampak di industri, ada dampak kepada umat kita. Ya. Jadi saya kira itu, Pak. Ya, sekali lagi ini menjadi PR kita bersama, ya agar polanya bisa diperbaiki dan insya Allah masyarakat punya pemahaman juga yang lebih baik, insya Allah. Sekali itu, Pak. Terima kasih. Baik, Bapak-Bapak, masih ada pertanyaan terkait dengan makosid zakat ini? Mangga. Ya, sepertinya cukup, Ustaz. Cukup ya, ya ini sudah suruk ya dari tadi. Terima kasih. Saya mohon maaf atas segala kekhilafan dan kekurangan. Mudah-mudahan bisa dibimbing panjang untuk bisa bertemu lagi dan kita semua diberi kemampuan untuk bisa mengembangkan zakat, ya, dan mengaplikasikannya dalam makna yang sebenarnya. Demikian dan kita akhiri dengan hamdalah tasbih kifaraah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.